Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Oktaviani dengan NIM 1930201191. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan metode daring menggunakan materi PKN-MI, yakni sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Semoga kalian baik ya. Semoga kalian sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, pasti anak-anak di rumah belum berdoa bukan? Baik anak-anak, ikuti ibu ya. Tanganku di atas, tanganku di samping, tanganku di bawah, dilipat dengan rapi. Nah, anak-anak, baik kita baca doa ya. Wahid, Isnin, Salasa. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Republik Indonesia. Lalu Bu, apa sih tujuan dari pembentukan lembaga negara? Baik anak-anak, tujuan dari pembentukan lembaga negara Republik Indonesia ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang 1945, yakni di alinea keempat. Nah, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik anak-anak, lembaga negara yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia terdapat tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tugas dan wewenang MPR telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, tugas dan wewenang tersebut antara lain, baik anak-anak, tugas dan wewenang dari MPR pertama ada melantik presiden dan juga wakil presiden. Nah, anak-anak, presiden dan wakil presiden itu dilantik oleh MPR. Nah, yang kedua, memberhentikan presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Baik anak-anak, selain tugas dan wewenang, MPR juga memiliki hak-hak. Nah, hak-hak ini telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Antara lain hak-haknya adalah mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, imunitas atau kebebasan. Yang ketiga, ada protokoler. Yang keempat adalah menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada memilih dan dipilih. Yang keenam adalah keuangan dan juga administrasi. Baik anak-anak, selain memiliki hak, anggota MPR juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban ini telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nah, kewajibannya antara lain adalah mengamalkan Pancasila, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan juga golongan, serta menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dan juga wakil daerah, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan perundang-undangan, serta menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan juga kerukunan nasional. Baik anak-anak, lembaga negara yang kedua ada presiden dan juga wakil presiden. Nah anak-anak, untuk pertama kalinya sistem pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yaitu pada tanggal 5 Juli 2004. Nah, dengan demikian MPR tidak lagi memilih siapa presiden dan juga wakil presiden. Baik anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 menyebutkan bahwa presiden dan juga wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, mereka dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dapat kita ketahui bahwa ada 2 presiden yang menjabat selama 10 tahun, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Joko Widodo. Baik anak-anak, presiden dan juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR dalam masa jabatannya. Antara lain, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berupa pengkhianatan kepada negara. Yang kedua adalah melakukan tindak korupsi. Yang
ketiga adalah melakukan tindakan suap. Yang keempat adalah melakukan tindak pidana berat yang lainnya atau perbuatan tercela. Yang kelima adalah terbukti tidak lagi mematuhi syarat untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada DPR. DPR adalah lembaga legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kedudukan di pusat dinamakan DPR RI. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di daerah tingkat 1 atau tingkat 2 biasanya dinamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Baik anak-anak, tugas dan wewenang dari DPR. Yang pertama ada anggota DPR itu merangkap sebagai anggota MPR. Yang kedua, Majelis Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan pemerintah menetapkan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Yang selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan juga perjanjian dengan negara lain. Yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat itu biasanya mengajukan rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang ini akan dilanjutkan kepada MPR. Lalu Bu, apa saja tugas dan wewenang dari anggota DPD? Baik anak-anak, tugas dan wewenang anggota DPD telah diatur dalam pasal 22D Undang-Undang 1945, yaitu mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang mengenai ODA atau otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan juga daerah. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan juga rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan juga agama. Baik anak-anak, yang selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, kedudukan dari BPK adalah bebas dan juga mandiri. Ini memiliki maksud bahwa BPK harus terlepas dari pengaruh pemerintah dan juga kekuasaan pemerintah. Pada sistem pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang atau badan atau instansi pemerintah atau badan swasta asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Nah, anak-anak, nampaknya kalian agak bosan dengan penjelasan Ibu tadi ya. Baik, kita akan stop dulu materi kita, lalu kita akan tepuk tangan dulu. Nah, ada yang tahu dengan tepuk senyum? Baik, kalau kalian belum tahu dengan tepuk senyum, Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu tepuk senyum itu seperti apa. Kalian di rumah harap untuk diikuti ya. Baik, Ibu akan praktekkan tepuk senyum dulu ya. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Ting. Ada yang bisa? Sekali lagi ya. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Ting. Nah, gimana, udah bisa? Baik, kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Ting. Gimana? Udah semangat? Atau belum nih? Pasti udah semangat ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi lagi. Baik anak-anak, selanjutnya kewajiban, tugas, wewenang, dan juga hak dari BPK. Nah, BPK memiliki kewajiban, tugas, wewenang, dan juga hak sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa pertanggungjawaban atas keuangan negara. Yang kedua, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan dari pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. Yang ketiga adalah hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada DPR. Baik anak-anak, BPK ini memiliki 3 fungsi pokok, yang mana 3 fungsi pokok ini antara lain fungsi operatif, yaitu melaksanakan pengawasan dan juga pemeriksaan. Yang kedua adalah fungsi rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah fungsi yudikatif, yaitu menyelenggarakan
proses tuntutan pembendaharaan. Baik anak-anak, selanjutnya ada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung adalah pengadilan paling tinggi yang ada di negara Republik Indonesia, yang mana kedudukannya ada di ibu kota negara. Wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, di dalam sistem pemerintah Republik Indonesia, susunan dari Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang mana susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemimpin yang terdiri atas seorang ketua dan juga 2 wakil ketua. Yang kedua adalah hakim anggota. Yang ketiga adalah panitera. Yang keempat adalah seorang sekretaris. Baik anak-anak, selanjutnya adalah syarat untuk menjadi hakim agung. Nah, syarat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah yang paling pasti warga negara Indonesia. Yang kedua adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga berijazah sarjana yang memiliki keahlian di bidang hukum. Yang keempat sehat jasmani dan juga rohani. Yang kelima memiliki usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Yang keenam memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim dan juga 3 tahun menjadi hakim tinggi. Baiklah anak-anak, lembaga yang selanjutnya adalah lembaga Komisi Yudisial. Nah, pembentukan dari Komisi Yudisial berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24B, Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan juga Ayat 4. Nah, Komisi Yudisial ini dibentuk oleh Presiden, namun dengan persetujuan dari DPR. Nah, Komisi Yudisial ini merupakan lembaga yang mandiri. Anggota Komisi Yudisial wajib memiliki pengetahuan, pengalaman pada bidang hukum, mempunyai integritas dan juga kepribadian yang baik atau tidak tercela. Baik anak-anak, yang terakhir ada Komisi Pemilihan Umum. Nah, dasar pembentukan dari KPU ini diatur dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen Pasal 22E Ayat 2 dan juga Ayat 5. Nah, Komisi Pemilihan Umum ini memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu dalam rangka untuk memilih para anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan juga para anggota DPRD. Baiklah anak-anak, tugas dan wewenang dari KPU. Nah, tugas dan wewenang KPU ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, di mana tugas dan wewenang tersebut adalah antara lain merencanakan mengenai penyelenggaraan dari pemilihan umum, menetapkan mengenai peserta pemilihan umum, menetapkan organisasi dan juga tata cara melaksanakan pemilihan umum, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan juga mengendalikan pelaksanaan pemilihan umum, dan juga menetapkan tentang daerah pemilihan atau dapil, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan juga DPRD. Baiklah, KPU juga memiliki tugas untuk menetapkan mengenai waktu dan juga tata cara pelaksanaan dari kampanye dan juga pemungutan suara, melakukan evaluasi dan juga pelaporan pemilihan umum, menetapkan hasil pemilu dan juga mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD, provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, anak-anak, itulah penjelasan Ibu mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Bagaimana, kalian sudah mengerti belum? Apabila kalian belum mengerti, kalian dapat membaca kembali materi yang telah Ibu jelaskan, atau kalian dapat memutar kembali video ini, ataupun juga kalian bisa mencari materi lain di internet. Namun saat kalian mencari materi yang ada di internet, Ibu harap kalian didampingi oleh orang tua kalian ya. Nah anak-anak, materi kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita mencukupkan materi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Nah, berdoa mulai. Nah anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.